Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hasriani dari mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi pendidikan. Adapun materi yang saya akan jelaskan yaitu desain awal proposal penelitian. Desain awal proposal penelitian membahas teknik untuk menggali masalah sebagai desain awal dari sebuah proposal penelitian. Yang pertama, penggalian masalah. Secara sederhana, masalah adalah kesenjangan atau gap antara apa yang harus terjadi dengan fakta yang terjadi. Singkatnya, masalah adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Misalnya, dunia akademik mewajibkan skripsi mahasiswa nihil dari plagiasi. Ini artinya harapan atau apa yang seharusnya terjadi. Namun faktanya masih banyak mahasiswa yang melakukan praktik plagiasi dalam skripsinya. Ada kesenjangan antara fakta dengan harapan disebut dengan masalah. Menurut Tatang M. Amirin, tahun 1990, permasalahan bisa muncul dari yang pertama itu kehidupan sehari-hari, yang kedua pembicaraan masalah masyarakat luas yang sangat hangat, yang ketiga tulisan di media massa, yang keempat hasil penelitian orang lain, yang kelima teori atau konsep dari buku-buku dan jurnal, yang keenam diskusi ilmiah dan sebagainya. Dalam penentuan permasalahan yang layak diteliti diperlukan pertimbangan khusus karena biasanya jadi ada masalah yang tidak layaknya untuk diteliti. Misalnya, peneliti harus memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu dan kehidupan manusia. Secara operasional, masalah yang diangkat tersebut juga bisa diteliti. Kerasukan jin atau setan misalnya akan sangat sulit untuk diteliti karena secara empirik jin tidak dapat disaksikan, diraba, didengar oleh peneliti sehingga tak mungkin bisa dibuktikan secara ilmiah. Sedangkan menurut Suharsini Agrikunto tahun 2006 menjelaskan ada 4 yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masalah penelitian, yaitu yang pertama, peneliti harus sesuai dengan mimik penelitian. Yang kedua, peneliti dapat dilaksanakan baik dari rasionalisasi masalah, waktu, biaya, dan toleransi dan lokasi penelitian. Yang ketiga, persediaan faktor pendukung seperti data bisa dieksplor, dapat diizin dari pihak berwenang. Yang keempat, hasil penelitian bermanfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat maupun bagi kehidupan penguasa. Sedangkan Suharjono atau dalam Suharsini Agrikunto tahun 2006 menambahkan bahwa peneliti harus memiliki prinsip APIK, artinya yang disingkat dari kata apik, penting, asli, penting, ilmiah, dan konsisten. Asli artinya bukan tiruan dari orang lain, penting hasilnya bagi kehidupan masyarakat. Ilmiah menggunakan teori dan konsep dan sistematika yang lazim digunakan dalam penelitian dan terakhir yaitu konsep. Terakhir itu konsisten, artinya ada keruntuhan proses dari awal hingga akhir. Nah, yang kedua yaitu jenis permasalahan. Seorang peneliti dalam mencermati permasalahan paling tidak ada 3 gejala. Menurut Suharsini Agrikunto tahun 2006, yang pertama itu problem untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Problem ini kemudian melahirkan peneliti deskriptif, survei, historis, dan filosofis. Nah, yang kedua, problem untuk membandingkan 2 fenomena atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari permasalahan
dan perbedaan fenomena. Selanjutnya mencari arti atau manfaat dari adanya permasalahan dan perbedaan yang ada. Yang ketiga, problem untuk mencari hubungan antara dua fenomena. Dua fenomena ini dibagi atas dua. Yang pertama yaitu kolerasi sejajar, misalnya antara kemampuan bahasa Inggris dan kesetiaan ingatan. Yang kedua, kolerasi sebab-sebab akibat, misalnya kolerasi antara teriknya matahari dan larisnya es mambo. Jenis-jenis permasalahan tersebut, kata Suharsini, hanya dijadikan dasar dalam perumusan judul penelitian. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui status sesuatu yang diteliti, seperti mengetahui keadaan, mengenai apa, bagaimana dan berapa banyak, sejauh mana, dan sebagainya. Maka, peneliti ini bersifat deskriptif atau hanya menerangkan peristiwa. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, perumusan masalah dan judul. Perumusan masalah umum menunjukkan keseluruhan masalah penelitian secara utuh. Contohnya, bagaimana pelaksanaan pendidikan di kampus 6 PGSD Bone pasca kejadian Merdeka Belajar. Merumuskan masalah khusus yang berfokus pada aspek-aspek tertentu dari permasalahan yang dikajikan. Contohnya, yang pertama itu bagaimana kegiatan dosen dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pasca kebijakan Merdeka Belajar. Yang kedua, bagaimana kegiatan mahasiswa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar di kampus 6 PGSD Bone dalam konteks kebijakan belajar merdeka. Menurut Suharsini Arikunto 2006, diharapkan mencakup antara lain. Yang pertama, setelah merumuskan masalah penelitian, selanjutnya ditentukan judul penelitian yang tengah dikaji dalam bentuk bahasa operasional dan mudah dipahami. Judul penelitian yang lengkap menurut Suharsini Arikunto tahun 2006 mencakup yang antara lain yaitu yang pertama, masalah atau topik yang diteliti. Yang kedua, sikap dan jenis penelitian. Yang ketiga, objek yang diteliti. Yang keempat, subjek yang diteliti. Kelima, lokasi yang diteliti. Dan keenam, tahun atau waktu kejadian peristiwa. Adapun dan menurut Tantang M. Amirin tahun 1990 memberikan pedoman untuk dapat menuliskan judul peneliti dengan baik. Yang pertama yaitu topik penelitian harus mencantumkan dalam judul. Kedua, judul penelitian harus jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, judul ditulis dengan secara logis, hindari menggunakan kata singkat. Yang keenam, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bagian yang terakhir itu atau yang keempat, menguraikan permasalahan. Hal yang cukup sulit mengawali dalam penulisan proposal adalah menulis latar belakang masalah. Dalam bab ini, latar belakang memuat alasan penting dalam penelitian masalah penelitian. Menurut Aswal Juliandi menjelaskan yang pertama yaitu mengemukakan masalah-masalah atau gejala-gejala masalah yang berkaitan dengan variabel dalam judul, yang diawali dengan masalah-masalah variabel terkait, lalu diikuti masalah-masalah variabel bebas. Yang kedua, masalah-masalah dikemukakan boleh didukung oleh dokumen perusahaan, dokumen media massa,
hasil pengamatan dan sangat baik jika didukung oleh referensi dari buku, jurnal, skripsi, tesis atau disertai secara teknik langkah-langkah, menyusun latar belakang dan sebagainya. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai desain awal proposal penelitian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.